atau malah badut-badut cinta yang hanya dibutuhkan ketika si doi membutuhkan hiburan saja? Aduh, kasihan bet dah. Lain kali, jika si doi membutuhkan badut cinta, mending kalian kirim aja badut yang satu ini. Modar sia. Dan film yang selalu di-request untuk memenuhi hasrat kopet kalian ini berjudul Terrifier 2 2022. Bagi yang belum tahu ya, film ini sebenarnya mempunyai 2 prequel, bukan hanya Terrifier 1, tapi ada juga yang filmnya menjadi asal mula badut ini tercipta. Film itu berjudul All Hallows Eve tahun 2013, yang tentunya Sekah yang sudah pernah membahas sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Pastinya kalian penasaran dong bagaimana kelanjutan teror badut misterius ini? Oke lah, daripada kalian penasaran sampai pengen jadi badut cinta seumur umur, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sekahayang. Sebelum ke ceritanya, mari kita refresh dulu ingatan kita ke 6 tahun yang lalu di film Terrifier yang pertama, di mana pada saat itu si badut kopet sedang memakan wajah dari korban terakhirnya. Hingga saat tim kepolisian datang dan mengepung, si badut yang tak ingin ditangkap langsung menembak tangkuraknya sendiri di depan para petugas. Hingga para polisi ini pun menganggap jika badut ini sudah mokad. Lantas mereka pun membawa jasad si badut ke rumah sakit untuk diotopsi. Tapi dasar kopet, ternyata si badut masih hidup dan menyerang petugas rumah sakit hingga ia pun bisa lolos untuk melanjutkan kembali aksi kopetnya. Dan kini, film keduanya diawali dengan situasi kacau rumah sakit tadi bersama seorang dokter yang menjadi bulan-bulanan si kopet badut. Dan saat si dokter berusaha meminta bantuan, ia pun tak bisa berkata-kata karena pita suaranya sudah dirusak. Si badut kopet pun terlihat nyantui dengan bercermin melihat bekas tembakan yang ia lakukan sendiri. Seakan tak merasakan sakit, si badut kopet pun menulis kata seni dengan darahnya sendiri. Lalu tiba-tiba, Hello, sir. Are you still with me? Police and paramedics are on their way. Edian sekali. Setelah melakukan kebrutalan yang parah, si badut pun mengganti barbek yang selalu ia bawa dengan memasukkan alat-alat dan obat-obatan medis. Lalu ia pun keluar dari rumah sakit dan berjalan di antara kepulan uap comberan untuk mencari korban lainnya. Singkat waktu, si badut yang ngegembel akhirnya singgah di tempat laundry guna membersihkan semua darah yang menempel di tubuhnya. Sambil menunggu, si badut kopet pun membaca koran yang memuat berita kecelakaan. Namun bagaikan membaca komik Shin-chan, si badut malah cengengesan dan terlihat bahagia. Lalu di tengah kebahagiaan, tiba-tiba si badut merasakan kehadiran seseorang. Gelo sekali, si badut melihat badut bocil yang tiba-tiba saja modal mencret seperti bocil SD yang BAB di kelas. Lalu si bocil menghampiri si badut dan meraba-raba mata si badut yang sudah hilang. Terlihat si badut pun merasa senang seakan mempunyai teman. Dan saat customer lain terbangun, si botak pun heran saat melihat si badut sedang asyik bermain sendiri. Oh, ternyata si bocil hanyalah teman hayalan si badut saja. Singkat waktu, setelah kostumnya kembali bersih, si badut pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Oh my god! Ternyata si botak pun tak luput dari kekopetan random si badut kopet. Lalu, film pun baru dimulai.
Kemudian scene beralih pada seorang gadis glowing cetar membahenol bernama Sienna yang sedang mempersiapkan kostum untuk acara Halloween. Oke lah, daripada banyak cincau, mending kita lihat saja karya Sienna dengan diiringi musik retro. Singkat waktu, Sienna bersama ibu dan adiknya pun makan malam bersama. Lalu tiba-tiba Sienna kesal karena adiknya malah ingin memakai kostum badut psikopat di malam Halloween nanti. Namun menurut si adik yang bernama Jonathan, karakter badut kopet itu sangat cocok untuk malam Halloween. Lagian si badut kan sudah tidak terdengar lagi dalam setahun terakhir. Meskipun si ibu dan kakaknya melarang, Jonathan tetap kekeh ingin memakai kostum si badut. Di kamar, Jonathan yang terobsesi dengan karakter badut kopet mulai searching tentang kasus-kasus yang menjadi korban kebrutalan si badut. Ketika si kakak bohai sedang fokus, tiba-tiba Jonathan datang untuk meminta lem Korea guna mengelem topi badut yang akan ia pakai. Yah, alhasil si kakak pun masa bodoh dan membiarkan adiknya ini berbuat semaunya. There. Thanks again for the hat. You're welcome. Singkat waktu, saat malam semakin larut, Sienna yang kecapean akhirnya bobo cantik sambil menonton film-film horor. Meski ingin rasanya menemani boboknya, tapi gua sadar ini hanya film. Lama-kelamaan Sienna pun semakin mengantuk sambil terus memperhatikan film horor. By the Clown Cafe, your favorite meals on week. An appetizing appetizer served in... Tiba-tiba saja, Sienna bermimpi berada di area permainan anak-anak yang dihuni oleh orang-orang dewasa yang sudah berbulu. Dalam wahana permainan itu, Sienna pun pelangak-pelongo dan seolah mengalami lucid dream. Ternyata orang-orang di tempat ini adalah pemuja dan pecinta psikopat badut. Hingga tak lama kemudian, si pembawa acara langsung menyambut kedatangan sang badut kopet. Aneh sekali, semua orang pun terlihat bahagia saat menyambut si badut kopet ini. Lalu si badut langsung memberikan beberapa hadiah untuk anak-anak jebrog ini. Namun beda halnya dengan Sienna, ia pun terlihat ketakutan parah dan dipaksa menerima hadiah. Alhasil ia pun menerimanya dan membuka kotak aneh itu. Ternyata isinya sangat menjijikan. Lalu dari dalam kresek sampah, psikopat badut pun berniat memberikan hadiah cuma-cuma untuk semua orang. Oh my god! Setelah menyeprai semua orang, si badut yang kehabisan pelor mulai mengambil semprotan api guna menuntaskan keseruannya. Di tengah ketakutan dan hasrat ingin bangun, Sienna pun mulai mencari alat untuk mempertahankan diri.
Untung saja Sienna keburu bangun karena ternyata lilin dalam kamarnya membakar kostum sayap yang telah ia buat. Sontak semua orang pun panik dan berusaha memadamkan api. Singkat waktu, setelah menyemprot api, si ibu pun langsung menyemprot Sienna yang telah gegabah, membuat kamarnya terbakar. Akan tetapi Sienna beralasan jika ia tidak pernah meninggalkan lilin menyala saat tidur. Tapi jelas saja alasan itu tak membuat ibunya percaya. Si ibu pun berkata jika apa yang Sienna lakukan hampir saja membuat semua orang mokad. Go to bed. Sesaat kemudian, Sienna pun kembali ke kamar. Ia pun terlihat sedih karena karya yang susah-susah ia buat terlihat hangus terbakar. Akan tetapi, ia pun heran saat melihat pedang yang tadi terbakar masih utuh dan mengkilap. Di keesokan harinya, Sienna yang sudah berdandan cetar langsung menghampiri ibunya. Ia pun meminta izin untuk meminjam mobil. Meski si ibu masih kesal, tapi si ibu yang kasihan akhirnya memberikan izin kepada Sienna. Bisa kita lihat akibat mimpi semalam, Sienna pun mulai mengalami rasa parno yang berlebihan. Di sisi lain terlihat si badut sedang mempersiapkan alat-alat kopet untuk memulai kembali teror di kota ini. Di saat itu pula teman hayalan si badut mulai menonton TV dan melihat wawancara korban yang masih selamat dari kebrutalan si badut di film pertama. Meskipun wajahnya hampir habis dimakan si badut, tapi wanita ini mengklaim jika dirinya merasa menang karena si badut telah gagal membunuhnya dan malah mati tertembak. Mendengar hal itu jelas membuat jiwa kopet si badut merasa terhina. I saw it happen. Kembali pada Jonathan yang sedang belajar di kelas. Di tengah ulangan PPKN, terlihat ia terus saja memperhatikan seorang gadis cantik bernama Stephanie. Namun Stephanie malah menganggap jika Jonathan hanya ingin menyontek saja. Singkat waktu saat jam istirahat, Jonathan yang gabut berjalan-jalan di lorong kelas. Betapa syoknya Jonathan saat tiba-tiba melihat si kopet badut sedang asyik bermain dengan teman hayalannya. Dan betapa gelehnya film ini, si badut pun terlihat memakan seekor bangke tikus. Apakah yang dilihat Jonathan itu nyata? Kembali pada Sienna yang juga berada di sekolah bersama temannya. Di tengah makan siang, mereka pun berbincang-bincang tentang kostum Halloween yang akan mereka pakai. Tapi tiba-tiba datang satu orang temannya lagi yang terlihat tak kalah glowing. Namun temannya yang satu ini malah membicarakan insiden mengerikan yang terjadi pada salah satu korban selamat dari si kopet badut. Di mana wanita bernama Victoria yang sempat diundang ke acara talk show itu tiba-tiba merasa terhina oleh omongan si pembawa acara yang terkesan menjelek-jelekan kecacatannya. Hingga setelah acara usai, Victoria pun menjadi brutal dan menghabisi si pembawa acara dengan cara yang sama dengan yang ia alami. Mendengar hal itu, Sienna yang lagi makan pun langsung mual dan hampir disangka ngidam. Jelas saja teman-temannya langsung meminta maaf, dan untuk mengobati rasa mual Sienna, salah satu dari mereka pun mau mengantarnya ke toko aksesoris. Di toko, Sienna pun terlihat jeringe saat ia harus memakai sayap-sayapan bocil karena ia pikir sayap buatannya lebih keren dari ini. Akan tetapi, karena acara sudah mepet, mau gimana lagi? Hingga sesaat kemudian tiba-tiba temannya mendapat telepon dari ibunya. Lantas ia pun berkata akan menunggu di depan toko. Are you gonna be home? Because I'm sorry. Untung saja si badut masih membiarkannya lewat begitu saja. Kembali pada Sienna yang sedang memilih-milih bagaikan emak-emak pemburu diskon. Lalu tiba-tiba, betapa kaget dan ngerinya Sienna saat ia melihat si kopet badut berdiri di pintu masuk. Mau kabur susah, mau teriak takut. Alhasil Sienna pun memberanikan diri untuk punten-punten melewati si badut.
Di tengah kepanikan, Sienna langsung pergi ke kasir agar bisa cepat pulang. Tapi sungguh sial, tasnya malah ketinggalan. I think I left my bag downstairs. Tiba-tiba saja, si badut datang dan memberikan tas itu kepada Sienna. Di tengah kepanikan, Sienna pun berusaha membayar secepat-cepatnya. Setelah membayar, tiba-tiba si kasir meminta Sienna menunggu untuk membawa kantong kresek. Aduh. Untung saja si kasir keburu datang dan membacoti kelakuan gaje si badut. Dengan bujur yang sudah empot-empotan, Sienna pun langsung pergi. Akan tetapi, si badut yang dendam pada si kasir langsung pergi menutup toko dan menguncinya. Dan saat si badut kembali dengan kresek sampahnya, ia pun langsung mengeluarkan alat-alat kopet. Singkat waktu, saat customer datang, mereka pun merasa jika toko terlalu cepat tutup. Lalu si bocil pun heran saat melihat si badut sedang memegang kepala si kasir. Sepulangnya ke rumah, Sienna pun dipanggil Jonathan dan langsung diperlihatkan sebuah buku peninggalan mendiang ayah mereka. Di dalam buku itu terlihat si bocil yang menjadi teman hayalan si badut nyatanya sudah modar dan termutilasi beberapa tahun lalu. Dan anehnya, si ayah seolah sudah tahu dan meramalkan setiap yang akan terjadi di dalam buku itu. Begitupun dengan kostum yang akan dipakai Sienna pada malam Halloween. Di tengah kebingungan, tiba-tiba si ibu datang dan langsung amuk-amukan karena ia mendapat kabar dari sekolah jika Jonathan membawa bangkai tikus ke dalam sekolah. Meski Jonathan berusaha menjelaskan semuanya, namun si ibu tidak percaya dan tetap amuk-amukan. Di sisi lain, Ali yang berada di rumahnya tiba-tiba mendapat seorang tamu Halloween. Oh, ternyata si badut kopet sudah mengetahui rumah Ali. Lalu ia pun bertingkah seolah ingin diberikan permen. Akan tetapi Ali menolak karena si badut terlihat bukan anak-anak. Tapi saat si badut memaksa, Ali pun meminta si badut pergi jika sudah mendapat permen. Here. Betapa kagetnya Ali saat ia melihat bawaan si badut penuh dengan alat-alat kopet. Di tengah ketakutan, ia pun segera kembali ke dalam dan melihat si badut dari jendela. Kembali pada Sienna, karena malam Halloween akan tiba, ia pun mulai siap-siap untuk mengenakan kostum buatannya. Dengan setelan Wonder Bondon, Sienna pun sudah tampak cetar untuk memeriahkan malam Halloween. Dan saat ia izin pada sang mamih, jelas saja si mamih langsung pelangap-pelongo melihat kostum Halloween anaknya. Selain kagum, ibunya juga merasa risih karena seluruh perabotan anaknya akan terekspos. Namun Sienna berkata, "Kalem atuh mah, kebuka-buka udah biasa keles di zaman now." Meski hati si ibu tidak redo, tapi melihat anaknya yang bahagia, si ibu pun membiarkan Sienna pergi. Kembali pada Ellie yang juga sedang bersiap ke acara Halloween. Tapi tiba-tiba ia pun kaget saat mendengar suara kaca pecah di dapur. Oh my god!
Betapa kagetnya Ellie saat si badut tadi siang kini sudah berada di dalam rumah. Di tengah rasa ngeri yang ekstrim, si badut pun mulai menunjukkan aksi kopetnya. Jujur saja bro, gua nggak bisa liatin kebrutalan ini di YouTube karena emang terlalu parah. Dan setelah ngacak-ngacak perabotan di tubuh Ellie, si badut pun pergi ke dapur untuk mengambil pemutih dan garam beriodium. Edan sekali. Dalam keadaan masih hidup, Ellie benar-benar diacak-acak dan dianiaya lahir batin. Singkat waktu, saat ibunya pulang, si ibu pun terlihat heran dengan suasana rumah yang sepi. Namun si ibu tiba-tiba panik saat melihat kaca dapur dijebol seseorang. Merasa ada rampok, si ibu pun segera mencari anaknya. Allie? Allie, answer me, Allie. Oh my god. Si ibu pun syok parah seedian-ediannya saat melihat anaknya di unboxing luar dalam. Dan ternyata Ellie masih hidup untuk merasakan itu semua. Meskipun akhirnya Ellie mati saat melihat ibunya yang histeris parah. Di malam pesta, terlihat Sienna dan Brooke sedang memesan minuman oleng. Namun Sienna pun heran saat Ellie belum juga datang ke pesta, apalagi saat pesannya belum dibalas-balas. Namun Brooke berusaha membuat Sienna untuk menikmati malam ini tanpa banyak pikiran. Happy Halloween. Setelah menenggak minuman oleng, tiba-tiba Brooke dikagetkan pacarnya yang sudah esang gak kepalang. Akan tetapi Brooke ingin difoto terlebih dulu sebelum celengannya dibobok nanti pagi. Kembali ke rumah Ellie, terlihat para bocil ingin meminta permen. Dan betapa gelonya si badut saat kepala si ibu sudah dijadikan wadah permen. Namun para bocil ini tidak tahu jika itu adalah kepala sungguhan. Setelah mengambil permen-permen, para bocil ini pun pergi begitu saja. Di dalam rumah, Jonathan terlihat termenung karena ia dilarang ibunya untuk Halloweenan. Lantas si ibu pun meminta maaf dan ingin Jonathan mengaku atas apa yang ia lakukan di sekolah. Tapi tetap saja, ia yang tidak merasa melakukan itu tetap kekeh dengan pendiriannya jika kejadian di sekolah adalah ulah si badut kopet. Dan untuk membuktikan ucapannya, Jonathan pun menunjukkan si badut di dalam buku si ayah kepada ibunya. Tapi tiba-tiba si ibu begitu marah saat melihat buku itu. Karena ternyata si ibu menganggap jika suaminya itu memang gila sedari awal dengan segala macam obsesinya. Melihat buku ayahnya dihancurkan, Jonathan pun merasa kesal. Hingga akhirnya si ibu pun kelepasan setan dan menggaplok anaknya. Lantas Jonathan pun kesal dan kabur dari rumah. Setelah kejadian itu, si ibu pun terlihat menyesal dan mulai menenggak minuman waka-waka ee. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara gaduh dari garasi. Betapa syoknya si ibu saat melihat mobilnya sudah diobrak-abrik. Ia pun merasa jika kelakuan ini pasti ulah Jonathan yang dendam kepadanya. Tapi ternyata itu bukanlah Jonathan, karena ia sedang berlari abret-abretan gak jelas di sekitaran komplek. Lalu tiba-tiba ia melihat sebuah mobil aneh terparkir di pinggir jalan. Singkat waktu, Sienna yang sedang oleng bersama bestinya tiba-tiba ditelepon si ibu yang amuk-amukan. Ternyata benar si ibu menyangka jika Jonathan sudah mengobrak-abrik mobil kreditan nunggaknya. Mendengar hal itu, Sienna pun berusaha menenangkan ibunya jika mungkin itu ulah tetangga yang sedang merayakan Halloween. Tapi meskipun begitu, si ibu yang sudah kelewat kesal tetap akan menghukum Jonathan saat pulang nanti.
Beberapa saat kemudian, si ibu yang dongkol akhirnya membersihkan mobil yang terlihat bagaikan tempat sampah. Eta si gobloy, ternyata itu semua ulah si badut. Dan memberikan si ibu surprise balonku ada 5. Dor sampai bucat. Saat Sienna sedang joget oleng, tiba-tiba ia melihat si bocil badut. Merasa dirinya halu, ia pun memberitahu temannya yang sedang fokus bermesraan. Tapi ternyata saat dilihat kembali, si bocil pun hilang. Merasa temannya ini sudah mau jackpot, Brooke pun mengajak Sienna ke WC untuk utah. Kembali pada Jonathan yang ketakutan dan pulang ke rumah. Lantas ia pun langsung mencari di mana ibunya berada. Tapi betapa syoknya Jonathan saat ia melihat ibunya didudukkan di depan meja makan dengan kondisi yang mengerikan. Ketakutan pun semakin menjadi-jadi saat si badut datang dan bertingkah seperti seorang pembokat. Dalam situasi mencekam, Jonathan yang melihat pedang kakaknya berusaha untuk meraihnya. Tapi sialnya, Jonathan malah disuntik. Lalu si badut kopet pun seolah-olah tertarik dengan pedang milik Sienna. Kembali pada Sienna yang sedang diantar pulang. Jelas saja Brooke pun merasa kesal dengan tingkah Sienna yang bagaikan bocil belajar mabok. Namun Sienna mengatakan jika ia melihat sesuatu yang tak biasanya. Dan meskipun Brooke menganggap itu cuma efek mabok, Sienna tetap merasa itu bukan hal yang wajar. Terlebih ia pernah melihat bocil yang selalu dikatakan adiknya. Lalu di tengah percekcokan, tiba-tiba ia mendapat telepon dari Jonathan yang meminta tolong karena terjebak di sebuah wahana permainan. Meskipun Brooke menganggap Sienna sedang dipermainkan, tapi Sienna yang khawatir meminta Brooke untuk mengantarkannya ke wahana permainan itu. Dan ternyata Jonathan sedang diculik, dan yang menelpon bukanlah si adik melainkan si bocil badut yang tak bisa dijelaskan siapa dia, karena memang film ini tidak ada yang masuk akal. Sesampainya di depan wahana terbengkalai, Brooke pun heran kenapa si bocil menyuruh mereka ke tempat ini. Apalagi Brooke tahu jika di tempat ini pernah ada seorang gadis bocil yang modar mengenaskan. Dirasa bacotan Brooke semakin ngawur, Sienna pun langsung pergi mencari adiknya. Jonathan! Di dalam mobil, Brooke yang sudah berteman lama dengan Sienna mulai menjelaskan tragedi yang menimpa ayah dan temannya itu, di mana ayahnya Sienna mengidap tumor besar hingga ia pun menjadi stres. Dan suatu ketika menjelang akhir hayatnya, ayah Sienna tiba-tiba menjadi kasar dan radikul. Ia pun mabok dan masuk ke dalam mobil hingga entah kenapa mobilnya tiba-tiba terbakar dengan si ayah terjebak di dalamnya. Mendengar hal itu, pacar Brooke pun terheran-heran dengan kejadian aneh itu. Kembali pada Sienna yang masih belum menemukan di mana adiknya. Lalu tiba-tiba ia mendapat SMS dari adiknya yang mengatakan jika ia terjebak di dalam wahana bernama Terrifier. Betapa kagetnya Sienna meskipun ia sudah tahu jika tempat ini merupakan wahana rumah hantu. Kembali ke mobil saat pacar Sienna sedang ngumpul. Di tengah pelarian, Brooke pun terjatuh karena kakinya terluka dan merasa ribet dengan sepatu boots yang ia pakai. Dan saat kepanikan dikejar badut kopet, ia pun terus berteriak meminta tolong pada Sienna. Mendengar temannya meminta tolong, Sienna pun panik dan segera mencarinya. Tapi sialnya pelarian Brooke sudah mencapai batas dan ia pun terjebak di WC umum yang mengerikan.
Dengan senjata kopet rakitannya, si badut pun membuat si cantik Brooke ketakutan parah. Tapi ternyata si badut sudah menyiapkan air keras yang ia pulung dari rumah sakit. Malang sekali, si Glowing pun harus kehilangan kecantikannya plus dengan nyawanya. Tapi tak cukup itu, si badut kopet pun langsung memakan jantungnya. Betapa syoknya Sienna saat ia melihat temannya yang sudah tak berbentuk, ditambah lagi dengan si badut yang lagi nyantui menyapanya. Dan saat si badut mendekatinya, Sienna pun melihat si adik berada di tempat ini. Setelah membuat Sienna pingsan, si kopet badut pun langsung mengincar Jonathan. Dirasa si badut sudah pergi, Jonathan pun segera keluar ke pintu exit. Dengan cerdiknya, si kopet badut menunggu Jonathan di pintu exit. Dan saat Jonathan ripuh, si badut bangke ini terus mengolok-ngolok Jonathan seperti bocil. Di sisi lain, Sienna yang tersadar langsung mengambil senjata kopet rakitan yang ditinggal si badut. Lalu saat si badut terus mengolok-ngolok Jonathan, Sienna pun mengendap-endap dari belakang. Betapa kuatnya si badut yang memang tak bisa modar ini. Ia pun malah merasa migrain saja saat digaplok alat itu. Dan saat si badut kerepotan, Sienna pun segera mengajak adiknya untuk kabur. Sesampainya di ruangan sekte, ia pun menyuruh adiknya menunggu, sementara ia akan mengecek jalan keluar dari rumah hantu ini. Cepat sekali, si badut tiba-tiba berada di belakang Jonathan, lengkap dengan setelan sekte sesat. Mendengar adiknya dalam bahaya, Sienna pun segera kembali. Di tengah penderitaan, Jonathan pun kembali disiksa si badut. Lalu Sienna pun berusaha melindungi adiknya dari cambukan si badut. Tapi kini, dengan kekuatan yang bangkit, Sienna pun bersiap melakukan epic comeback. Akhirnya, Sienna pun mampu membuat si badut tak berdaya. Tapi apakah si badut modar? Ternyata si badut masih sehat walafiat. Melihat kakaknya yang hampir mokad, si bocil pun segera mengambil senjata si badut. Singkat waktu, Sienna pun mulai tersadar dari pingsannya dan panik saat adiknya hilang entah kemana. Lalu saat ia mencarinya, tiba-tiba si adik sudah tergeletak di hadapan si kopet badut. Kuat sekali, dicolok, ditembak, masih sehat walafiat. Dengan tenaga yang tersisa, Sienna pun berusaha melawan, namun itu semua sia-sia saja. Singkat waktu, si badut pun kembali menghampiri si bocil Jonathan. Tapi dirasa si Jonathan sudah modar, si badut pun mulai memakan tubuh Jonathan.
Jonathan pun langsung sadar saat tubuhnya sedang dimangsa si badut. Untung saja, Sienna yang bangkit langsung menyucuk si badut dengan pedang saktinya. Dan anehnya, si badut pun terlihat kesakitan saat dihajar menggunakan pedang itu. Dan kini, Sienna pun bersiap untuk melakukan fatality. Akhirnya, kelapa si badut pun putus di tangan Sienna. Akan tetapi si badut seolah-olah senang saat akan di fatality. Aneh sekali. Setelah si badut mokad, Sienna pun segera menghampiri adiknya. Tapi tiba-tiba tiba-tiba saja mereka melihat si bocil badut dengan mata yang menyala. Ia pun membawa kepala si badut pergi entah kemana. Lalu film pun sudah berakhir. Tapi tunggu dulu. Scene beralih pada sebuah rumah sakit jiwa tempat Victoria dirawat. Dan tiba-tiba Victoria terlihat seperti ngidam dan muntah-muntah gak jelas. Hingga saat suster penjaga datang ke tempat Victoria. Oh my god. Ternyata si badut itu terlahir kembali dari rahim Victoria. Mengerikan sekali. Bagaimana? Sungguh film yang bangke sekali bukan? Parah nih film gua sebagai perekap film-film horor sampai dibuat pusing dan merasa geleh. Intinya film ini hanya menampilkan kengerian-kengerian dengan sangat vulgar. Namun dengan alur cerita yang simpel sebenarnya. Kita bahas intinya saja ya. Memang dari awal badut ini ada, yaitu di film-film sebelumnya. Asal mulanya itu nggak jelas, dan entah itu alien atau iblis, nggak tahu juga sih. Namun di film ini kita bisa diberi pencerahan sedikit, karena ternyata si bocil badut itulah yang merupakan sosok iblis yang menyukai si badut kopet. Jadi berapa kali pun si badut mokad, si iblis bocil itu selalu membangkitkannya kembali. Lantas, siapakah ayah dari Sienna dan Jonathan? Ternyata ayahnya itu adalah seorang yang sangat suka dengan seni. Namun ia harus meninggal dengan cara yang mengenaskan. Awalnya gua pikir si badut itu adalah ayahnya mereka, tapi itu sangat-sangat kecil kemungkinannya gitu loh. Tapi sebelum kematian si ayah ya, ia selalu menggambar dan mempunyai kemampuan untuk melihat masa depan. Ia pun bisa meramalkan dari buku-buku yang ia gambar, dari teror yang akan dilakukan si badut. Tapi si ayah pun menciptakan seorang karakter yang akan diperankan Sienna dan akan menjelma menjadi Wonder Bondon. Dan dipercaya si ayah untuk bisa mengalahkan si badut dengan pedang sakti miliknya. Meskipun dianggap gelo oleh istrinya, tapi sebenarnya si ayah adalah seseorang dengan kemampuan spesial, bak seorang IndiHome. Namun di akhir cerita, karena si bocil iblis belum mokad, makanya ia pun bisa membangkitkan kembali si badut dari Victoria, si korban badut yang dianggap gelo setelah menghabisi pembawa acara TV. Ya gitulah, kalau ada keabsurdan mohon dimaklum, karena memang film ini didesain oleh orang yang sakit dengan segala keabsurdannya. IMDb untuk film ini adalah 6,3 dan menurut saya yang cocok diberi nilai 6,9. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Terrifier 2. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya. See you on next video. Bye bye.